Nah, teman-teman sekalian, bagi saya secara pribadi, setiap orang dalam menjalani kehidupan ini punya prosesnya sendiri, tetapi yang paling penting adalah tentang komitmen untuk terus hidup lebih baik. Shalom teman-teman, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan beberapa saat yang lalu sebelum saya membuat konten ini, saya dapat satu video terkait dengan penjelasan seorang pendeta yang mengenal Yahya Walloni sebelum menjadi mualaf, dan juga di dalamnya disertakan adiknya Yahya Walloni. Dan oleh sebab itu mari kita simak sama-sama videonya. Shalom saudara-saudaraku semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Edison Senaen dari kota Manado. Pada kesempatan ini saudara-saudaraku, kita kembali membahas saudara kita Ustadz Yahya Walloni. Saya mau katakan saudara-saudaraku bahwa dia itu pada waktu pertama datang di gereja kami di Manado dalam keadaan mabuk. Pada waktu dia datang pertama di gereja kami, saat itu saya sedang khotbah, saya sedang menyampaikan firman Allah kepada jemaat. Dia datang dengan tiba-tiba dalam keadaan mabuk dan langsung menangis di depan jemaat. Dan dia sedang memegang kertas yang sudah tersobek-sobek. Setelah saya teliti bersama teman-teman hamba Tuhan yang lain, ternyata kertas yang sudah tersobek-sobek itu adalah surat nikahnya yang dia sobek-sobek. Dia itu adalah pemabuk saudara-saudara. Marilah kita saksikan video berikut ini, kesaksian dari teman-temannya yang ada di Balikpapan. Ya, shalom saudara-saudara, saya ada di Balikpapan dan saat ini saya ketemu dengan teman-teman dekat dari Yahya Walloni, ya, teman yang pernah sama-sama mabuk dan macam-macam, ya. Dan ada beberapa teman, bahkan ada adiknya Yahya Walloni, ya. Jadi saya mau perkenalkan dulu satu-satu. Bapak siapa? Ence teman dulu. Ya, oke. Bapak adiknya Yahya Walloni. Panggilan biasa dipanggil Bang Yahya, adik. Ya, jadi ini adiknya Douglas Walloni, ya. Ya. Lalu Pak, saya Agus Wangkai, bekas pernah dihubungin beliau untuk mendirikan sekolah teologi di Balikpapan tahun 2000-an. ya. Oke, lalu Ya, saya Errol Seputan, konconya beliau, konconya Yahya Walloni. Kalau masalah gate-gate ini. ganti-ganti itu apa? Minum. Ya, Ini konco beratnya. Sebelum dan sesudah khotbah. ya. Sebelum dan sesudah khotbah minum. Ya. Oke, ya teman-teman. Kalau saya Pak. Ya. Jadi ini dengan teman-temannya Yahya semua. Nah, teman-teman sekalian, itu udah cuplikan videonya, sekarang makin jelas ya. Nggak heran kalau Pak Ustadz Yahya Walloni ini ketika berbicara saat dia ceramah, khususnya kalau topiknya terkait dengan iman Kristen, ucapan-ucapannya begitu serampangan sekali. Nah, kalau kalian memperhatikan di video-video sebelumnya, itu berapa kali kita membahas Yahya Walloni, dan ucapan-ucapannya kalau ia berbicara tentang iman Kristen adalah begitu banyak, sangat serampangan. Nah, karena itu teman-teman sekalian, seperti yang sudah dipresentasikan oleh seorang pendeta dalam segmen ini, dalam cuplikan video yang sudah kita tonton tadi. Nama beliau ini adalah Pendeta Edison HW Senaen, ya. Saya nggak tahu ini singkatan HW ini, pasti ini singkatan nama. Tapi beliau juga memberikan penjelasan bahwa ia pernah menyaksikan Yahya Walloni datang ke dalam gereja dalam kondisi ia mabuk. Lalu di tangannya ada surat nikahnya yang sudah ia sobek-sobek. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak bermaksud untuk kemudian menganggap Yahya Walloni ini, ternyata dia begitu dulu ya. Saya sih memaklumi ya, setiap orang kan punya fasenya sendiri, punya tahapnya sendiri untuk berubah. Tetapi yang mau saya sampaikan sebenarnya adalah menjadi sesuatu yang sangat wajar kalau saat ini kita melihat Yahya Walloni ini ketika berbicara tentang iman Kristen, ya. Justru ucapan-ucapannya, apalagi ketika ia mengucapkan kata-kata yang begitu serampangan terhadap iman Kristen ini, adalah saat beliau sedang berceramah. Nah, harusnya kan ketika seseorang sedang berceramah, ya menurut saya harusnya yang disampaikan tuh kalimat-kalimat yang menyejukkan,
ungkapan-ungkapan yang sejuk, yang enak untuk didengar. Tetapi kalau Yahya Waloni lain lagi kategorinya. Nah, karena itu kepada teman-teman semua, silakan kalian share video ini supaya orang-orang yang di luar sana yang mungkin pernah atau masih mengidolakan abang kita Mu'alaf Ustadz Yahya Waloni yang hobi sekali berbicara tentang agama Kristen, dan silakan kalian share supaya mereka setidaknya mendapatkan informasi, ya bisa disebut sebagai informasi tambahan tentang idolanya mereka, Yahya Waloni. Atau sekarang kan dia ini sudah Ustadz ya, Ustadz Yahya Waloni. Bagi saya secara pribadi, semua orang yang ada di muka bumi ini pasti punya kekurangan, pasti punya kelebihannya sendiri. Tetapi yang paling penting sebenarnya dari semuanya itu adalah minat, komitmen untuk mau berubah ke hal yang lebih baik. Nah, sebab itu sebenarnya saya berharap ketika Pak Ustadz Yahya Waloni ini sudah menyandang status sebagai seorang pengajar yang disebut Ustadz, nah, harusnya kan dia menunjukkan perubahannya. Tapi apa yang terjadi ya, mungkin itu sudah kebiasaannya jadi susah diubah teman-teman ya. Jadi pada dasarnya ya biarlah dia seperti itu. Makanya saya setuju juga dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Pendeta Mel Atok. Kami bersyukur orang Kristen karena Yahya Waloni sudah keluar. Jadi orang seperti Yahya Waloni ini intinya kan ya nggak dibanggakan kalau dalam agama Kristen seperti ini ya. Dan teman-teman, sebenarnya menariknya itu seperti yang kalian semua bisa perhatikan di media sosial ini kan beredar, kemudian ada cuitan-cuitan yang menginginkan Yahya Waloni ini harusnya kembali ke agama Kristen. Kalau tidak salah beberapa hari yang lalu itu sekitar 1 atau 2 minggu, Denny Siregar kan menuliskan satu cuitan di Twitternya, kira-kira kalau misalnya ada yang berkenan dari pihak Kristen mau nggak ini terima. Memang beliau tidak sebutkan nama, tetapi yang dimaksudkan itu menjurus ke Yahya Waloni untuk kembali ke agama Kristen. Lalu saya cek di komentar-komentar situ, beberapa orang itu beragama Kristen dan mengatakan, mohon maaf Bang Denny Siregar, yang barang yang sudah gak bagus nggak boleh dikembalikan. Nah, kemudian teman-teman, kalau kalian juga menonton channelnya Jadi Kobusir, beliau juga membahas terkait dengan kesaksian Yahya Waloni beberapa bulan yang lalu tuh, sekitar 1 bulan ya atau 2 minggu tuh, yang memberikan ini ucapan keluar dari mulutnya Yahya Waloni sendiri yang mengatakan dia sengaja membuat seekor anjing itu hampir sampai pincang. Kemudian itu dibahas sama Deddy Kobusir, dan tadi teman-teman sekitar jam 12 saya juga lihat Deddy Kobusir tuh bahas lagi satu konten, kalau tidak salah judulnya tentang nabi yang gagal. Yaitu memang beberapa hari yang lalu itu sempat ada berita ya tentang penjelasan Yahya Waloni terkait dengan nabi yang gagal. Saya tidak membahasnya dalam segmen ini karena saya lupa screenshot, jadi nanti di lain kesempatan kita akan membahasnya. Oke teman-teman, sekian.